panas gini, apa nungkuk biasa begini? Yang nungkuk kayak burung kalau diem kayak gimana? Nah gitu ya, nungkuk biasa ya. Terus di sini dia ada perempuan. Di sebelah mana? Di sini dia lagi duduk, dia pakai pakaian keraton, rambut dia panjang, jadi dia mainin rambut. Di sini dia pakai mahkota, kayak perempuan zaman dulu, kerajaan zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Sang Budi. Saat ini kita akan melanjutkan review konten video kita dengan judul Panglima Raja Wali dari Ujung Kulon, Penjaga Harta Amanah Sang Hyang Cahyani Nirwana. Kita akan review, kita lihat, kita cross check dari sisi lain, dari pandangan seorang indigo, apakah yang terjadi pada mediator dan apakah yang disampaikan oleh makhluk yang ada dalam body mediator sesuatu yang sebenarnya atau bagaimana. Kita ikuti penelusurannya. Jangan lupa didukung channel kami, ikuti terus penelusuran kami, hasilnya bagaimana. Simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, langsung saja komentar yang pertama. Ini yang masuk adalah burung. Ini sosok burung ini yang dilihat oleh Mbak, burung apa ini? Saya nggak tahu itu burung apa, cuma dia gede, warnanya emas. Warnanya emas. Iya. Ininya bulunya ya. Di dadanya kayak ada perisai gajah. Di dadanya ada perisai baja, kayak ada perisai baja. Terus itu Ya silakan. di kepalanya itu apa di kepalanya itu? Sayapnya diturunkan biar nggak capek. Apa ini? Yang deket Mohon izin ini bicara moncong dengan siapa anu saya? itu. Apa ini? Paruh. Kayak di sini kelompok Oh, lingkarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bicara dalam bahasa manusia, bahasa Indonesia. apa bisa Allah, batuknya hilang. dibedakan? Allah. Burung ini burung Garuda apa burung Raja Wali? Saya juga nggak tahu bedanya di mana. Kalau itu saya nggak tahu karena saya nggak Ya, pernah tidak capek. melihat. Nah itu ya, tapi ini Saya terlihat bicara dengan oleh siapa? Mbak adalah burung Yang besar, bulunya Dia warna emas. kuning, emas, kuning emas ya. Maharaja Dan di kepalanya itu di sampingan ini ada seperti Panglima Raja Wali itu penutup. dari Kalau Ujung Kulon. kuda itu apa itu Mas Adi? Pengendali. Mohon maaf, sesuai Jadi, arahan guru saya, supaya kita Ini tidak tertipu, seperti bisa ditunggangi, maka perlu bisa dinaiki dinaiki burung ini. Ya. diri saya dan dirinya. Kitanya tidak akan bisa ketemu. Jadi itu hanya nama samaran. Iya, Terima kasih. Terus ada informasi kalau masuk ke hutan Ujung Kulon itu katanya bisa masuk, nggak bisa keluar atau tersesat. Itu apa betul? betul. Betul. Tapi kembali lagi, masuknya atas perintah siapa? Oh begitu. Yang memberi izin siapa? Gitu. Jadi di Banten ini suaranya ditahan dulu ya. Di Banten ini peninggalan Raja Zulkarnain yang terbesar di Ujung Kulon itu apa di tempat lain atau bagaimana?
ada di sana. Ada di sana. Iya, Untuk siapa itu? ahli waris. Ahli warisnya. Ini sayapnya kan ditaruh, sayapnya ditaruh. Itu kelihatan oleh Mbak, ditaruhnya itu nempel ke atas, naik begini, naik ke atas gini, apa nungkup biasa begini? Yang nunggu kayak burung kalau diem kayak gimana Nah, gitu. gitu ya, nungkup biasa ya. Terus di sini dia ada perempuan Di sebelah mana? di sini. Dia lagi duduk, dia pakai pakaian keraton, rambut dia panjang, jadi dia mainin rambut. Di sini dia pakai mahkota, kayak perempuan zaman dulu, kerajaan zaman dulu. Dia di sini ngeliatin. Yang liatin ya. Tapi apa namanya? Tadi pas pertama masuk nggak kelihatan oleh Mbak kalau itu Yang perempuan itu Udah ada dari di situ. naikin burung enggak? Enggak. Oh, berdiri aja. Berdiri aja. Dia duduk bukan berdiri sambil mainin rambut. Oh, duduk ya. Di sini ya. Kirain naik burung itu. Jadi pas burung pertama kali masuk tadi, memang dia sudah ada di situ ya. Di situ. Terus ada seperti apa ya? Labirin. Iya. Jadi ini pintu keraton. Sisi. Dia kotak-kotak enggak berujung. Iya. Itu jadi memang ini keraton Surosuwan ini ada yang tadi sama sebutkan itu, tapi posisinya di bawah yang sudah terpendam. Jadi mungkin itu yang dimaksud itu untuk persembunyian. Pilak gitu kan. Ya. Ujungnya cuma ada di depan sama di belakang. Cuma nggak ada jalan keluarnya. Setiap ada jalan keluar sekat, setiap ada jalan keluar sekat. Sekiranya nggak bisa keluar. Cuma memang ada jalannya, ada jalan masuk, ada jalan keluar. Cuma Iya. belum ada yang bisa nemu. Terus ini dia kan ngadep ke saya, tapi posisi paruhnya nunduk, apa ininya kepalanya nunduk, paruhnya nunduk ngadep ke tanah. Jadi kalau ayam gitu jengger ini ya. Jadi yang ngadep itu ininya. Jadi dia nggak natap ya matanya ya. Ya menatap, cuma kan namanya burung paruhnya ke bawah, matanya kan ke atas. Oh gitu. Kan dia tetap melihat, cuma kan matanya doang ke atas. Ada paruh, kalangan paruh. Iya, paruhnya harus tetap ke bawah ya. Oh, gitu. Lanjut. Terus tadi kan udah disampaikan kalau ahli warisnya sama ya, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Iya. Iya. Panglima Raja Wali kenal belum dengan ini Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Sudah kenal. Sudah kenal. Sudah kenal dari dulu. Sudah kenal dari dulu. Cahayanya sudah ada. Cahayanya sudah ada. Iya. Apa yang Panglima ketahui tentang Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Ceritakan kepada kami. Nah, saat tadi mengucapkan ya, saat tadi saya tanya apakah sudah kenal dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Itu ada reaksi apa dari perempuan yang di sono? Dia tetap melihat. Tetap melihat. Terus burung Dia ini melihat tapi sambil tutup mulut, senyum. gitu. Terus ini burung ini sayapnya dikipas-kipasin. Saat dikipas-kipasin itu nggak ada isyarat apa-apa ya. Nah, biasa burung ngangkat
kenal dengan Sang Hyang Nurjayani Nirwana, itu ada perubahan apa di dia tadi ya waktu nunduk? Dia kaget, mau ngomong tapi masih ragu-ragu. Oh gitu. Ngomong nggak ya kenal sama orang ini? Tapi sebenarnya dia Tahu. Cuma ragu-ragu tadi ya. Dari belakang ini juga udah ada cahaya. Dia bulat putih melayang di sekitar sini. Cahaya itu datangnya setelah keluar ucapan Sang Hyang Nur apa sebelum? Setelah ada ucapan Sang Tadi Hyang kan Nur. tanya kenal nggak sama ini? Cahayanya ada dari sini. Makanya perempuan ini tutup mulut sambil senyum. Ya. Itu cahaya beliau. Lanjut. Bisa diceritakan? Ya, sudah banyak kerajaan dari bangsa jin, siluman Ya. sudah tunduk ikut pada beliau. Ya. Itu kok bisa menundukkan semua kerajaan jin siluman? Kisahnya bagaimana itu? Datangi raja-rajanya. Setiap tempat pasti ada kerajaan gaibnya. Ya. Terus? Beliau datangi raja-raja dan maharajanya, pimpinan-pimpinannya Didatangi oleh beliau. Iya. Terus? Saat dia mengucapkan begitu, menguraikan tentang caranya Sang Hyang Nur menaklukkan kerajaan-kerajaan gaib tadi, gumpalan cahaya yang warna putih itu nambah tidak? Masih, cuma dia bertambah besar. Oh, bertambah besar. Masih lagi bertambah besar ya. Ya, lanjut. Berperang atau bagaimana cara menaklukkannya itu? Kok hanya datang saja terus ini takluk? Kami dari dulu sudah mengetahui akan cahaya itu. Dan apabila ada, maka tiada daya upaya kita bisa coba. Harus tunduk maksudnya? Iya. Ya. Terus? Banyak sekali yang sudah ditundukkan semata-mata untuk menjaga kestabilan alam. Kestabilan alam. Beliau itu wujudnya di dunia ini, di dunia saya maksudnya, sudah ada belum itu? Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu. Sudah ada. Dulu waktu kecil sering main-main ke Ujung Kulon. Oh, sudah pernah ke sana waktu kecil. Waktu kecil main-main ke Ujung Kulon itu jasad serta rohnya apa? Hanya rohnya saja? Rohnya saja. Terus ini mau nanya, apa betul di Ujung Kulon itu ada Garuda, burung Garudanya Nabi Nuh itu? Ada. Masih ada? Masih. Suka keluar dari Ujung Kulon? Saat saya tanya, apakah di Ujung Kulon masih ada burung Garuda, yang katanya burung Garuda dari zaman Nabi Nuh, itu ada perubahan apa di burung itu? Tetap sama, cuma dia seperti menyembunyikan. Dia nggak mau ngomong. Cuma memang burung itu memang ada. Jadi ini pintu keraton, burung itu di atas. Dia nggak pergi kemana-mana, cuma terbang di satu lingkaran itu aja, menjaga. Yang Bukan burung ini ya, yang disebutkan oleh dia itu, mengelilingi keraton itu aja. Iya, dia cuma berputar-putar di situ. Itu
Jadi dia ini bicara tadi tidak lancar, agak ragu karena antara mau disampaikan atau tidak. Iya. Karena memang sebenarnya burung itu ada, Garuda itu maksudnya ada, yaitu yang muter-muter melingkari keraton. Kalau ini memang Raja Walinya ya. Dan ukurannya juga lebih besar daripada yang ini. Iya, yang Garuda, yang muter-muter itu. Iya. Garuda. Siapa itu? Sang Hyang Nurcahyani Oh begitu. Jadi kalau masuk ke sana gurunya. dan gurunya harus ada izin dari beliau ya. Iya, Terus harimau di ujung kulon itu dan badak-badak itu masih ada Pak? masih Bagaimana? ada. Harimau juga? Iya, Ya. Ada barangkali oleh Panglima Raja Wali diketahui kapan harta-harta pusaka milik Sang Hyang Nurcahyani Nirwana di ujung kulon itu nanti akan diambil? Saat ditanya tentang harta itu, yang tampak apa itu? Harta. Itu apa aja itu? Lempengan? Bukan. Ya. Dia cuma satu persegi panjang, satu kotak, satu silinder. Udah itu aja. Warnanya ya kayak batu. Dilapisi batu, bukan seperti batu. Oh, dilapisi batu. Yang seperti silinder itu. Iya, silinder kotak sama satu persegi panjang. Tapi lebih dominan banyak yang silinder. Banyak yang silinder. Ketika ditanya itu tadi ya. sudah dekat. Sudah dekat. Kalau ada gempa di sekitaran ujung kulon itu, Panglima Raja Wali ada pemberitahuan nggak? Buat siapa? Kami di alam siluman mengetahui semua itu. Iya, udah tahu duluan ya? Sudah tahu. Sudah. Iya, iya. Ini yang dari bangsa siluman ada Panglima Raja Wali di sana. Selain Panglima Raja Wali, yang paling kuat siapa? Semuanya kami kuat. Semuanya kuat. Ya, Ada berapa semuanya? miliaran. Miliaran. Iya, iya. Terus bisa dijelaskan lagi tentang Sang Hyang Nurcahyani Nirwana terkait dengan kemampuannya, kekuasaannya yang membawai semua kerajaan-kerajaan gaib dari semua bangsa gaib itu. Bisa seperti itu karena apa itu? Karena sudah ditakdirkan. Karena sudah takdir dari Allah Subhanahu ya. Ya. Penjaga yang di sana di ujung kulon yang dari bangsa roh ada tidak ya? Ada. Ada. Siapa? Saat ditanya penjaga dari bangsa roh yang ada di ujung kulon, beliau itu siapa? Tanpa apa itu setelah ada pertanyaan itu? Enggak ada. Nggak ada. Jadi dia memang sedang tugas. Aduh, lelet nih. Cuma kelihatan pintu keratonnya. Kelihatan dulu keratonnya. Kelihatan dulu keratonnya karena memang itu adalah seorang penggawa, seorang patih kerajaan. Jadi yang ditampakkan pintu keraton.
ada seorang Mahapati. Yang dari bangsa roh ada tidak ya? Ada. Ada. Siapa? Datang Tidak. sendiri ke sana. Oh gitu. Beliau sedang ada tugas Beliau sedang ada tugas. untuk daerah luar yang menjaga saya Daerah luar dari udara. dari udara. Ini Nogososro masih di dalam nggak? Masih Masih. Apa mau gantian? Cukup atau bagaimana? Ada yang mau disampaikan oleh Panglima? cukup. Cukup. Kami Silakan kembali ke tugasnya, kembali di Ujung Kulon. sampaikan hormat kami Insya Allah, pada Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. insya Allah disampaikan kepada beliau. Terima kasih Panglima Raja Wali ya. Ganti dengan izin Sang Hyang Nur, ganti Nogososro yang timbul. Apa yang bisa disimpulkan oleh Mbak yang pertama? Jadi harta terpendam itu memang ada. Harta terpendam itu memang ada. Labirin yang tidak bisa orang keluar juga ada. Ada. Raja Wali yang tadi menjaga juga itu ada. Raja Wali, ya. Garuda. Itu juga ada karena dia panglimanya. Oh, itu malah yang di atasnya Raja Wali ya. Terus yang tadi cahaya putih itu yang Mbak sebut tadi, itu dia juga ada, dia yang bertugas untuk memerintahkan karena dia menjaga juga atas perintah. Itulah sahabat-sahabat Sambungi, hasil dilihat dari sisi kacamata pandangan orang indigo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ada manfaatnya, minimal bisa menghibur kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.